Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ernam dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo sebagai guru matematika. Dan hari ini saya akan menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo bersama siswa kelas 10 4 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang deret aritmatika. Mohon doanya agar lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya lihat hari ini semua cerah ceria, persis kondisi suhu di Sidoarjo yang cerah ceria. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran matematika pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, mari kita tetap semangat dalam menjalani pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan tentu nanti anak-anak bisa mendapatkan kemanfaatan di masa yang akan datang. Jadi pertama saya absen dulu. Zaskia, Agni, Rifki, Aldovan. Oke, semuanya masuk ya? Oke, mudah-mudahan kalian senantiasa selalu sehat walafiat, penuh berkah barokah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Jadi apa sih itu deret aritmatika? Jadi tujuan pembelajaran ini adalah menentukan jumlah suku KN deret aritmatika. Jadi kalau ada barisan aritmatika misalnya 2, 4, 6, 8. Nah, berapa jumlah 10 suku pertama? Nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus atau formula konsep pada deret aritmatika. Nah, indikatornya apa? Mendeskripsikan bentuk umum deret aritmatika. Jadi gimana bentuk umum dari deret aritmatika? Yang kedua adalah menentukan jumlah suku KN dari deret aritmatika. Jadi misalnya nanti kalian diminta untuk 10 suku pertama, 20 suku pertama, nanti bisa menentukan lewat rumus atau konsep deret aritmatika. Nah, coba ini pertanyaan, jika diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, suku selanjutnya berapa? Berapa? Oke, bagus. Ini memang kelas pintar-pintar ya. Berapa jumlah barisan bilangan tersebut? Berapa kira-kira? Jumlahnya? Hah? Jadi itu dijumlahkan. Berapa kira-kira? Berapa? 30 ya, jumlahnya adalah berapa? Ya,
8 tambah 2 berapa? 6 tambah 4 tambah 10 berarti 30. Oke. Nah, dapatkah kamu membuat pola bilangan lain yang terdiri dari 5 suku dan menjumlahkannya? Bisa ya? Ya, saya yakin kalian semua bisa. Karena kelas ini kan kelas yang hebat. Nah, kenapa kita perlu belajar deret aritmatika? Misalnya dalam sebuah perusahaan, besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya sebesar 720 juta pada tahun kelima. Jadi pada tahun kelima 720 juta dan 980 juta pada tahun ke-7. Nah, apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa jumlah besar penerimaan pada 10 tahun pertama? Jadi pada 10 tahun pertama kita bisa memperkirakan, memprediksi berapa besar penghasilan dari PT Cemerlang ini. Nah, inilah fungsi dari kita belajar deret aritmatika. Nanti kita bisa, misalnya kalian nanti jadi pengusaha, nanti bisa memprediksi berapa jumlah penghasilan saya yang harus didapat atau yang akan didapat pada 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Oke. Paham tum? Nah, siapa tahu di antara kalian nanti jadi pengusaha semua. Jadi naga yang ke-10 ya. Oke, sekarang ke barisan. Mengingat kembali ini kita sudah belajar ini bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan yang bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Jadi selisih ya. Nah, selisih itu berarti suku keempat dikurangi suku ketiga, hasilnya sama dengan suku ke-8 dikurangi suku ke-7. Itu yang disebut dengan selalu konstan. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda atau selisih. Biasanya disimbolkan dengan B. Ya, sudah. Perhatikan juga barisan bilangan berikut ini. Nah, seperti ini. Apakah ini barisan aritmatika? 1, 4, 7, 10, 13. Oke, 28, 14, 20. Ya. Terus 30, 25, 20, 15. Oke, berarti sudah paham semua. Jadi kita sekarang akan belajar tentang deret aritmatika. Ini contohnya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika, selisihnya selalu beda. Nah ini. Oke. Sekarang silahkan mempersiapkan bukunya, kemudian HP ya dipersiapkan untuk nanti mengunduh LKPD di e-learning Semamda. Silahkan disiapkan semua. Oke, kemudian silahkan semua duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Ya, waktunya 1 menit untuk berkumpul. Nah, sekarang silahkan dibuka HP-nya. Dibuka di e-learning.semamda.sth.id atau di Moodle. Di LMS Semamda. Sudah ketemu? Nah, silahkan diunduh LKPD. Nah, di situ juga ada PPT dan YouTube ya. Silahkan itu untuk referensi, kalian bisa melihat PPT atau PowerPoint-nya untuk pemahaman terkait dengan materi. Kemudian yang YouTube itu penjelasan tentang deret aritmatika. Nah, karena nanti kita akan bekerja di lembaran, maka saya berikan masing-masing tetap lembaran nih. Ini kelompok
1, oke. Kelompok 4. Kelompok. Oke, siap semua? Sudah pegang semua? Silahkan selesaikan beberapa masalah-masalah yang ada di LKPD itu. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke. Sudah semua ya? 4 sudah. Kelompok 5? 6? Oke. Agar lebih memahami dari masalah yang sudah dibahas oleh anak-anak sekalian, maka silahkan satu kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok berapa kira-kira? Oke, kelompok 1 siap. Ada 4 ini, berarti kita jadi 4 dikali 30 ya. Oke, ya. Ini susunan bata di tangga ini. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Terima kasih. Beri aplaus yang mulia. Menjawab masalah yang kedua. Oke. Masih ada. Terima kasih Mbak Manjaya. Aplaus yang meriah untuk masalah yang ketiga. Oke, Mbak Jessica ya. Sama ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bahwa setiap penjumlahan ini ternyata polanya sama. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Mbak. Dari informasi ini 1, 2, dan 3, bagaimana menentukan rumus deret aritmatika? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan untuk menemukan rumus deret aritmatika? Kelompok? Iya, Pak. Mana, Pak? Oke, ya, ada pertanyaan. Ini rumus untuk deret bata dari 1 sampai 5. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, bisa dipahami ya? Kenapa ini pindah ke sini? Apa? Kalau di sini apa? Pengalir Pindah ke sini. Nah, kalau ini rumus batu bata dari tangga 1 sampai 5. Kalau secara umum, siapa yang bisa menjelaskan rumus untuk yang secara umum? Oke, silakan Mas Androvan.
Oke, jadi dibacakan apa rumusnya ini? Jadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah N-1 kali B. Oke. Mungkin untuk kelompok yang belum tampil, siapa yang kelompok yang belum tampil? Oke, ya, terima kasih Mas Aldovan. Nah, silakan. Oke. 6.100. Ya, betul apa tidak? Betul. Wow, berarti sudah bisa menerapkan rumus ini ya? Baik, terima kasih. Ya, aplaus yang meriah. Baik, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah mempresentasikan ini semua. Anak-anak sudah bisa menemukan rumus dari deret aritmatika. Apa rumus dari deret aritmatika? Apa? Ya, Sn sama dengan N per 2 kali 2 kali A plus apa? N-1 kali B. Ya, jadi ini dari formulasi semua ini kita menemukan rumusnya untuk jumlah deret aritmatika sampai suku ke N. Nah, sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Jadi, untuk menentukan jumlah deret aritmatika, kita menggunakan apa rumus ini? Coba baca bersama-sama. Oke, ya. Jadi, semua sudah menemukan rumus dari deret aritmatika sampai suku ke N. Tadi contohnya adalah sampai ke 5. Sekarang sampai suku ke N dan ini diterapkan untuk anak tangga sampai ke 20. Jadi semua sudah bisa menemukan ya. Oke, saya sampaikan terima kasih untuk diskusi hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua bisa memahami dan mengaplikasikan dari rumus-rumus yang kita peroleh dan kita temukan. Semua sudah menemukan secara mandiri, jadi nanti bisa langsung diterapkan untuk soal-soal yang terkait dengan deret aritmatika. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang nanti dipersiapkan untuk belajar barisan dan deret geometri. Nanti apa bedanya dengan barisan dan deret aritmatika, kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Karena itu tetaplah belajar, tetaplah semangat agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kata Imam Syafi'i, berlelah-lelahlah, manisnya hidup akan terasa setelah kamu lelah berjuang. Dan Imam Ghazali berpesan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, bersiap-siaplah untuk hidup dalam pahitnya kebodohan. Jadi belajarlah mumpung masih muda, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Nah, untuk itu kepada kakak ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran matematika pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca hamdalah dan dilanjut doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.